Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Izinkan saya menayangkan video praktik pembelajaran saat ini. Perkenalkan, nama saya Johan Breck, Perguruan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Manado atau IAKN Manado. Mata kuliah Teologi Pastoral Konseling. Materi ajar fungsi-fungsi pastoral konseling. Pertemuan yaitu pertemuan yang ke-7. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video praktik pembelajaran ini dalam rangka untuk menjadi tugas dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi dosen pemula yang telah diselenggarakan. Oke, semoga video pembelajaran ini berkenan di hati kita semua. Bagi siapa saja yang dapat menyaksikan video pembelajaran yang telah ditayangkan ini, selamat menyaksikan untuk kita. Halo, selamat siang semua. Apa kabar semua ini? Sehat. Ya. Oh, mantap. Kelihatan ceria-ceria semua ini ya. Wah, oke. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersyukur ya karena kita boleh masuk di perkuliahan ini. Kita sudah di pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 ya. Oke, sebagaimana di pertemuan ke-7 kan waktu kemarin pertemuan ke-6 minggu lalu itu saya telah memberikan tugas ya. Tugas kita adalah tugas kelompok. Gitu ya. Membaca buku ya. Membaca buku yang telah saya berikan itu hasil penelitian saya, buku yang berjudul Budaya Masyarakat Lifestyle Masyarakat Nusa Utara. Ada buku gitu ya. Saya kira sudah membaca semua ya. Nanti setelah ini, setelah kita akan membagi kelompok, lalu kita akan mempresentasikan, teman-teman akan presentasikan tugas-tugas itu, lalu kemudian kita akan melihat apakah pokok bahasan itu akan benar-benar dapat dikembangkan atau tidak. Pokok bahasan yang kita lakukan bahas untuk ini kan yaitu fungsi pastoral ya, seperti saya katakan minggu yang lalu ya, fungsi-fungsi pastoral. Oke, kita ikuti bersama materi ini. Ada kurang lebih 10 ya, ada kurang lebih 10 fungsi pastoral konseling ya. Namun sebelum kita masuk ke bagian 10 fungsi pastoral konseling itu, teman-teman harus tahu bahwa fungsi pastoral konseling ini yang akan menjadi capaian yang nanti dihasilkan dari pokok bahasan ini adalah supaya nanti mahasiswa dapat mengevaluasi dan merancang fungsi-fungsi pastoral konseling. Jadi nanti teman-teman mampu mengevaluasi fungsi-fungsi itu, ada 10 fungsi itu, dan juga mampu membuat semacam rancangan-rancangan fungsi-fungsi pastoral seperti apa dalam konteks untuk melakukan tugas-tugas pelayanan nanti di gereja. Pembimbing, fungsi pembimbing ini dirumuskan oleh sewa Kelvner. Orang yang didampingi ditolong memilih dan mengambil keputusan apa yang akan ditempuh atau apa yang menjadi masa depannya. Ini fungsi yang pertama ya. Kemudian fungsi yang kedua, teman-teman, yaitu fungsi mendamaikan atau memperbaiki hubungan. Perlu diketahui bahwa ada 3 fungsi yang memang diawali atau dirumuskan oleh sewa Kelvner, yaitu fungsi pertama, kedua, dan ketiga. Fungsi yang kedua ini fungsi mendamaikan atau memperbaiki hubungan, fungsi pastoral. Yang ketiga yaitu fungsi menopang atau fungsi menyokong, fungsi menopang atau fungsi menyokong. Nah, kemudian fungsi yang keempat, teman-teman, perhatikan untuk fungsi yang keempat. Fungsi menyembuhkan, fungsi menyembuhkan. Nah, fungsi yang keempat ini dikembangkan oleh William Klebs dan Charles Jekyll ya. Jadi sudah orang lain lagi yang menemukannya untuk fungsi yang keempat. Kemudian fungsi kelima, perhatikan fungsi yang kelima yaitu fungsi mengasuh, dikembangkan oleh Howard Klimber ya.
tulisannya tulible tapi kita bacanya tulible. Kemudian ada fungsi yang keenam. Fungsi yang keenam ini juga dikembangkan oleh ahli yang baru lagi, yaitu Al-Farabi, yaitu fungsi mengutuhkan, ya teman-teman. Fungsi mengutuhkan. Setelah itu ada fungsi yang ke-7 dan ke-8. Ada dua fungsi, ini fungsi 7 dan 8, ini fungsi memberdayakan. Fungsi ke-7 ini ditambahkan oleh pendeta Dr. Kokok Widya Saputra, ya. Kemudian fungsi ke-8 masih Pak Toto, yaitu fungsi mentransformasi. Dan fungsi terakhir 9 dan 10 ini ada hasil penelitian saya, kan? Seperti ada dalam buku itu hasil penelitian saya. Karena itu fungsi ini saya sendiri yang tambahkan sudah melalui proses pengkajian ilmiah dan dipresentasikan dalam asosiasi, yaitu fungsi mencegah. Ke-9 dan ke-10 yaitu fungsi memutus. Jadi ada kurang lebih 10 fungsi ini yang dapat dipakai dalam hal untuk melakukan penata layanan, ya, pelayanan konseling pastoral di gereja kita. Sehingga kita berada, kita melakukan tugas-tugas pelayanan pastoral, kita memperhatikan 10 fungsi yang dimaksud. Ya. Oke teman-teman, setelah saya sudah menjelaskan tentang fungsi-fungsi konseling pastoral, ya, saya kira kita juga sudah memahami, ya. Teman-teman kan sudah belajar itu, sudah membaca di rumah sebagaimana tugas itu, ya. Karena itu saatnya kita akan melakukan pembagian kelompok. Kelompok seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kan sudah ada 3 kelompok, ya. Jadi hasil pembacaan cermat itu lalu kita membagi kelompok, lalu kemudian silakan diberi kesempatan kurang lebih 30 menit, ya, kelompok membahas dulu di diskusi kelompok kecil. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok kecil, teman-teman akan melakukan dialog. Kita memberikan pendapat masing-masing sehubungan dengan materi yang sudah kita baca itu. Boleh gitu, ya? Oke. Kita membagi kelompok. Kita mulai, ya, kelompok 1, kelompok 2. Di sini kelompok 1, di tengahnya kelompok 2, dan di sebelah sini kelompok 3, ya. Oke, mana kelompok 1? Kelompok di sini, ya. Kelompok 2 di tengah, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3. Oke, perhatikan, ya teman-teman di kelompok. Jadi begini, ya, ini, ya. Kan minggu lalu kita sudah sepakat dengan tugas kita ini, yaitu membaca cermat. Lalu teman-teman melihat poin-poin di fungsi-fungsi pastoral itu ada gagasan-gagasan ideal yang ada di dalam. Jadi ada gagasan-gagasan ideal apa yang teman-teman temukan di pokok tentang fungsi-fungsi pastoral. Dan nanti itu teman-teman kembangkan dalam diskusi kelompok. Setelah itu nanti antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nanti sebentar saling berdialog. Karena itu saya beri kesempatan teman-teman kurang lebih 30 menit dulu untuk membahas gagasan-gagasan ideal yang ada di kelompok masing-masing berdasarkan buku yang teman-teman sudah baca. Oke, tapi silakan mengerjakan dulu selama kurang lebih 30 menit, ya.
silakan kelompok mana lebih dulu, kelompok 1, 2, dan 3. Yang mau bicara kelompok 3 dulu, atau silakan kelompok 3. Ada yang mau disampaikan gagasan ideal apa yang? Jadi penulis di sini mendeskripsikan tentang fungsi pastoral seperti yang telah diuraikan oleh Advan Ludi 2007, yaitu ada fungsi membimbing, fungsi mendamaikan, fungsi memperbaiki lingkungan, fungsi menopang atau menyokong, fungsi menyembuhkan, fungsi mengasuh, dan fungsi mengutuhkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Nathan. Jadi untuk menanggapi tadi yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan yang lebih bagi setiap kita, khususnya bagi anak-anak pastoral konseling. Dan saya kira ketika kita melakukan ini ada perkembangan dalam setiap kehidupan kita. Oke teman-teman, kan semua sudah melakukan sudah menyampaikan ya argumennya pada hasil bacaan buku kita ya yang sudah dibaca. Untuk memperkuat pembahasan pengetahuan teman-teman tentang pembahasan tentang fungsi-fungsi pastoral, nanti saya memberikan tugas lagi ya dalam rangka pengembangan supaya nanti pokok-pokok bahasan ini akan menjadi pra artikel. Nah, itu nanti tugas akhir teman-teman akan merancang artikel pastoral konseling sesuai dengan mata kuliah ini. Teman-teman akan dibantu untuk melihat dalam jurnal ya. Ada beberapa tulisan ilmiah saya pada jurnal Poimen ya. Linknya sudah ada di depan ini. Silakan nanti teman-teman tulis itu salin. Ya di situ ada beberapa artikel-artikel penting nanti akan menjadi referensi dalam rangka untuk pengembangan pokok bahasan ini, dan juga dapat melihat di Google Scholar ya. Google Scholar saya itu silakan dibuka, di situ ada begitu banyak artikel-artikel saya. Sekalian saya kira perkuliahan kita sudah sampai di sini untuk pokok bahasan ini, dan ini adalah pertemuan yang ke-7. Nanti kita akan masuk pada pertemuan ke-8 untuk minggu depan. Kebetulan pertemuan ke-8 itu adalah UTS ya. Kita akan melaksanakan UTS teman-teman adalah dalam bentuk portofolio. Teman-teman akan membuat pra-artikel dalam bentuk laporan-laporan per-artikel, nanti akan dimasukkan, dan juga jangan lupa melihat link jurnal dan Google Scholar yang sudah saya tugaskan. Saya kira sudah seperti itu ya, sudah paham semua ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua.